Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas pengenalan dari bahasa C. Apa itu bahasa C? Oke, jadi bahasa C itu adalah bahasa pemrograman prosedural ya. Artinya bahasa pemrograman yang membagi bagian-bagian dari program tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, nantinya bagian tersebut akan diurutkan secara sistematis. Selanjutnya, komputer akan melaksanakan perintah sesuai dengan urutan yang sudah ditetapkan. Bahasa C juga dapat digunakan untuk membangun sebuah software. Nah, seperti operasi sistem atau sistem operasi yang kita kenal seperti Windows, Linux, dan lain sebagainya. Itu bisa kita buat dari bahasa C. Kemudian kita juga bisa membuat aplikasi sistem atau sistem aplikasi seperti koran dan lain sebagainya, itu kita bisa buat dari bahasa C. Dan beberapa komponen lainnya yang kita bisa buat dari bahasa C. Kemudian bahasa C juga ini bisa dibilang nenek moyang dari bahasa pemrograman. Kenapa? Karena dari bahasa C akan menciptakan bahasa-bahasa lainnya, seperti C++, C Sharp, kemudian Java, Python, dan lain sebagainya. PHP juga. Itu semua berawal dari bahasa C ya. Jadi sangat penting kita mempelajari bahasa C ini. Karena bisa dibilang dasar dari bahasa pemrograman. Kemudian bahasa pemrograman C ini adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Dennis Ritchie. Yang dibuat mulai dari tahun 1969 sampai 1973 di Bell Labs ya, yakni perusahaan riset industri dan pengembangan ilmiah di Amerika ya. Kemudian awal mula kemunculan dari bahasa C ini dimulai saat pengembangan sistem operasi Unix ya. Jadi pada saat sistem operasi Unix ini dikembangkan, C juga ikut serta dalam proses pengembangannya. Nah, di mana sistem operasi Unix ini dikembangkan oleh dua orang ya, yakni Dennis Ritchie dan Ken Thompson ya. Nah, ini dia orangnya. Nah, sebelum adanya Windows, ada sistem operasi lain yang ada sebelumnya, yakni sistem operasi Unix ya. Sistem operasi Unix ini mirip-mirip dengan Linux ya. Tampilannya masih berbasis underDOS ya, atau teks, belum berbasis GUI pada saat itu. Nah, seperti ini tampilan dari sistem operasi Unix ya. Dia masih berbasis teks. Kemudian pada saat itu sistem operasi Unix masih menggunakan bahasa assembly ya. Nah, sistem operasi Unix ini berada pada komputer PDP-7 yang berada di perusahaan itu, yakni tempat Dennis Ritchie dan Ken Thompson bekerja ya. Kemudian Ken Thompson pada komputer tersebut, dia membutuhkan sebuah bahasa pemrograman untuk membuat sebuah program di komputer itu, yakni komputer pada PDP-7. Kemudian dia pun mencoba kompilator atau compiler untuk bahasa Fortran ya. Jadi sebelum ada bahasa C, maka ada beberapa bahasa yang ada, yakni bahasa Fortran salah satunya. Akan tetapi pada saat itu bahasa Fortran ini tidak berhasil untuk membuat sebuah program di komputer tersebut. Nah, sehingga kemudian Ken Thompson pun membuat bahasa B yang bentuknya lebih sederhana dibandingkan bahasa Fortran. Akan tetapi bahasa B ini sangat lambat sehingga tidak banyak digunakan dalam pengembangan software yang dibuat. Nah, kemudian pada tahun 1927, Dennis Ritchie meningkatkan bahasa B dan membuat bahasa baru, yakni bahasa C, yang sampai sekarang kita masih pakai. Nah, sejak saat itu, bahasa C mulai digunakan pada sistem operasi Unix versi 2. Kemudian pada Unix versi 4, yakni tepat pada November 1973, kernelnya ditulis ulang dengan menggunakan bahasa C ya. Kemudian kernel itu apa? Kernel itu adalah program komputer yang menjadi inti dari sebuah sistem operasi komputer. Dia akan mengontrol segala hal yang berkaitan dengan sistem operasi tersebut. Nah, kernel ini digunakan pada sistem operasi Unix, bahkan Linux sampai saat ini masih menggunakan sistem kernel ya. Selanjutnya, kenapa kita harus mempelajari bahasa C? Yang pertama, bahasa C ini cocok dipelajari oleh pemula ya.
Jadi jika kita ingin belajar coding, terlebih dahulu bagusnya kita belajar bahasa C ya. Kenapa? Karena jika kita sudah mengerti bahasa C, untuk berpindah ke bahasa lainnya seperti bahasa C++, C Sharp, kemudian ada Java, Python, dan lain sebagainya itu sangat mudah. Kenapa? Karena strukturnya sangat mirip. Ya. Kemudian yang kedua, mudah dipelajari dan sumbernya banyak sekali. Jadi bahasa C itu adalah bahasa programming yang sangat mudah dipelajari ya. Referensinya banyak sekali. Kemudian bahasa C adalah induk dari bahasa pemrograman. Dan seperti saya tadi katakan, bahasa C ini dimulai dari bahasa-bahasa lain. Dari bahasa C akan lahir bahasa-bahasa lain seperti bahasa C++, C Sharp, Java, Python, PHP, dan lain sebagainya. Itu semua berawal dari bahasa C ya. Kemudian bahasa C ini masih digunakan hingga saat ini. Pengembangan-pengembangan dari sebuah software bahkan sistem operasi masih banyak menggunakan bahasa C. Nah, salah satunya Windows. Windows itu dibuat dari bahasa C dan C++ ya. Kemudian dapat digunakan di berbagai platformnya seperti Windows, Linux, macOS, dan Android. Jadi bahasa C ini bisa dipakai di berbagai sistem operasi ya. Kemudian kelebihan dari bahasa C juga ini adalah berjalan cukup cepat ketika digunakan pada mesin. Bahasa C ini adalah bahasa yang cukup cepat digunakan ya. Oke, software yang bisa kita pakai dalam penulisan script atau coding bahasa C adalah kita bisa menggunakan dev C++ ya. Ingat, bahasa C dan C++ itu berbeda ya. Bahasa C++ ini adalah pengembangan dari bahasa C ya. Dan struktur penulisannya beda. C Sharp pun juga beda. Dev C++ ini hanyalah sebuah software untuk penulisan coding kita di bahasa C ya. Nah, kemudian Dev C++ ini selain bisa mendukung bahasa C, dia juga mendukung bahasa C++ ya. Namun di materi kita kali ini kita akan fokus membahas tentang bahasa C saja ya, atau bahasa C. Nah, kita bisa mendownload aplikasi Dev C++ pada link ini ya. Atau kita bisa langsung klik saja ini. Dan pastikan kita terkoneksi dengan internet ya. Nah, seperti ini. Di sini kita tinggal download saja ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, seperti ini. Filenya sekitar 48 MB. Kita tinggal download saja ya. Dan kita tinggal install. Cara installnya sangat mudah, tinggal kita next saja ya. Di sini saya sudah memiliki aplikasi Dev C++ ya. Nah, ini dia. Saya tinggal klik, maka tampilannya seperti ini. Jadi seperti ini tampilan dari Dev C++ ya. Cara membuat projectnya seperti ini, kita pilih file, kemudian new, selanjutnya kita pilih source file ya. Nah, struktur dari penulisan bahasa C dimulai dari pagar, kemudian include. Nah, include ini adalah syarat ya, syarat penulisan struktur dari bahasa C. Nah, terlebih dahulu kita harus mengincludekan. Nah, yang kita includekan itu apa? Kita includekan studio.th. Nah, studio.th itu apa? Studio.th itu adalah file header ya, yang berfungsi untuk mengimpor seluruh fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh bahasa C. Jadi ini wajib ada ya, wajib ada dalam struktur penulisan bahasa C. Nah, selanjutnya kita enter. Kita enter satu kali. Di sini kita tulis main. Nah, selanjutnya kita buka kurung, tutup kurung. Di sini kurung kurawal. Nah, seperti ini kita enter ke bawah. Selanjutnya di sini kita Ctrl S dulu ya. Atau kita simpan. Nah, di sini formatnya akan .cpp atau C++ ya. Nah, di sini kita ganti menjadi C murni, bahasa C saja. Oke, di sini kita bisa ganti filenya ya. Ganti yang satu ya. Kemudian kita save di folder yang kita sudah siapkan. Atau kita buatkan folder dulu ya. Jadi kita masukkan di sini.
kemudian kita save ya. Nah, seperti itu. Di sini sudah berubah namanya ya. Selanjutnya kita coba buat menampilkan sebuah teks ya. Nah, untuk menampilkan teks, di sini kita bisa tulis fungsi printf ya. Kemudian buka kurung, jangan lupa di belakang titik koma, ini wajib. Di sini kita kutip 2. Di sini kita bisa tulis selamat datang ya. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, untuk menjalankan script dari C++ ini, nah di sini ada beberapa tombol ya. Yang pertama ada compiler, artinya kita cek dulu apakah ada codingnya yang error. Kemudian di sini kita bisa langsung jalankan. Selanjutnya di sini kita compiler dulu dan kita jalankan. Nah, setiap ada perubahan tentunya kita harus melakukan compiler dulu ya. Sehingga bagusnya kita compiler dulu, atau kita bisa langsung compiler dan kita langsung jalankan. Oke, di sini kita coba compiler dulu. Apakah ada error? Nah, di sini ada keterangan ya. Error 0, warning 0. Artinya tidak ada masalah. Oke, selanjutnya kita coba jalankan. Nah, seperti ini tampilannya. Maka teks yang kita tulis di sini, yakni teks selamat datang, maka akan tampil di sini. Nah, seperti itu fungsi untuk menampilkan teks di bahasa C ya. Nah, kalau seperti ini, di sini ada bisa perintah press and K to continue. Artinya ketika kita tekan keyboard, maka dia akan keluar. Saya tekan spasi saja, maka dia akan keluar. Selanjutnya di sini kita bisa tambahkan komentar ya. Nah, komentar di sini berfungsi untuk memperjelas atau memberikan keterangan pada sebuah coding ya. Nah, penulisan komentar di sini kita bisa lakukan dengan dua cara. Cara pertama kita tulis slash 2 kali ya, seperti ini. Ini tanda komentar ya. Tapi ini berlaku hanya satu baris saja. Kalau kita mau menggunakan yang 2 baris, kita harus copy lagi seperti ini. Tanda komentar 2 ini 1 ya. Nah, bagaimana jika tanda komentarnya panjang ya? Tentunya kalau menggunakan slash 2 di sini agak kerepotan ya. Kita bisa menggunakan yang seperti ini. Nah, di dalamnya bintangnya. Jadi biar kita tulis apapun di sini di dalamnya. Ingat, tanda komentar di sini tidak akan ditampilkan di layar pada saat kita menjalankan programnya. Nah, contohnya seperti ini. Saya run. Yang akan ditampilkan hanyalah data yang ada di sini. Karena komentar berfungsi hanya untuk memberikan keterangan saja ya. Selanjutnya di sini saya bisa tulis lagi printf ya. Nah, kemudian buka kurung lagi di Fakultas Ilmu Komputer. Oke, ingat syaratnya kita harus titik koma. Kemudian jangan lupa Ctrl S. Nah, selanjutnya kita coba compiler dan jalankan. Nah, dia akan seperti ini. Tampilan seperti ini. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi dari kata selamat datang di sini dia langsung bersambung. Nah, bagaimana jika kita ingin ada spasinya ya? Nah, di sini kita bisa menggunakan slash T. Kita Ctrl S. Kita coba compiler dulu. Apakah ada error atau tidak? Nah, di sini tidak ada. Selanjutnya kita coba jalankan. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer ya. Kemudian bagaimana jika saya ingin kata selamat datang ini dan di Fakultas Ilmu Komputer ini itu enter ke bawah 1 kali. Nah, di sini kita bisa menggunakan fungsi n ya. Kita bisa hapus. Kemudian di sini kita slash n. Oke, kita Ctrl S, kita coba compiler dan jalankan. Maka di sini akan enter ke bawah ya. Nah, seperti ini selamat datang di Fakultas Ilmu Komputer ya. Oke, saya kira seperti itu dulu untuk pengenalan dari bahasa C ya. Silahkan praktek-praktekkan di rumah masing-masing.
Oke, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.